jadi hari ini kita mau ketemu lagi dengan ibu. Apa? Ya Allah. Kok terus siapa? Pak, tolongin Bu. saya, Mbak. Ibu kenapa, Bu? Saya habis ke pasar, pulang di rumah. Putri nggak ada, padahal Putri lagi sakit, Mbak. Putri itu Anak saya yang kedua. adiknya Reni maksud Ibu? Iya, kayaknya dibawa Reni, kakaknya. Ini Ibu keluar Saya, gini Mbak. Bapak nggak tahu, Bapak di mana, Bu? Nggak ada, suami saya juga, Mbak. Tolongin saya, Mbak. Iya, Bu. Saya minta antar ke rumah neneknya, mungkin ada di sana. Oh ya udah. Iya, ibu masuk. Kita antar Ibu ke rumah ke mertua Ibu maksud Ibu Iya, neneknya. Mbak, tolong. Iya, Kita antar ke sana, Tahu, Bu. Bu, sana Bu. Ya udah mas jalan nih. Tunjukin jalannya. Kita masih luruskan, Bu. Lurus aja. Bu, sabar ya, Bu. Ya udah kita coba ke sana dulu aja ya bu ya. Insya Allah ada di sana ya anak-anak ibu ya. Wah, itu kayaknya ibu mertua saya di sana. Mau turun. Mas, kita berhenti. Berhenti mas. Kabuk ya. Bu, mana anak saya, Bu? Putri sama Rani. Nggak ada. Di rumah nggak ada, pulang ke pasar tadi, padahal Putri lagi sakit, Bu. Kamu ini Nggak ada gimana kemarin. sih? Ya Allah. Anak sendiri hilang aja kamu nggak tahu. Ibu jangan nyalain saya terus dong, Bu. Anak kamu kan sakit. Ibu tahu. Kamu pergi kemarin seharian kemana? Saya kan nyari Mas Andi, Bu. Itu hanya alasan kamu aja. Bu, itu bukan alasan bu. Kemarin ibu ini tuh nyari Mas Andi sama kita bareng-bareng. Saya tuh udah bilang sama anak saya, jangan menikahi dia. Loh. Sekarang kan kayak gini, Udah, Bu, jangan anaknya nyalain pergi saya aja nggak tahu. Bu, Supaya saya Kok disalahin. malah ngomong gini? kok malah ngungkit-ngungkit itu sih, Bu? Udah deh, kamu cari sendiri. Ya Allah. Nggak tahu. Bu, Ibu jangan Ya, nyalain kan, saya terus, Bu. Saya capek, Bu. Ibu nggak ngerti. Bu, Lah, kita bisa ngobrol ngobrol dulu. sebentar nggak, Bu? Bu, gimana sih, Bu? Ini kan nyari, siapa tahu anak-anak yang baik itu main ke rumah Ibu sebagai neneknya. Mereka nggak ada di rumah saya, Mbak. Ya, tapi Ibu kok begitu ya, Bu? Maksudnya menantu Ibu kan... Saya mau nyalain siapa lagi, Mbak? Dia kan ibunya. Dia aja nggak tahu anaknya ada di mana. Ibu jangan nyalain saya terus dong, Bu. Aduh. Bantuin saya, Bu. Kamu kok nyalain ibu sih? Harusnya ibu yang nyalain kamu. Bukan nyalain Ibu, Bu. Saya minta tolong sama Ibu. Mas Andi kan anaknya Ibu. Iya. Loh, kamu malah nyalain anak saya juga. Kamu aja sebagai istri nggak tahu anakmu ada di mana. Dia lagi sakit. Sudahlah. Anak Ibu itu nggak bener. Dia itu main ke tempat janda mulu. Harusnya itu urusan kamu. Kamu cari Kok sendiri. urusan kamu, Bu? Malah Gini Ibu ya. tuh harusnya. Sebentar. Kalau suami seperti itu harusnya kamu introspeksi diri. Kamunya harus bagaimana? Kamu anak aja nggak diurus gimana mau? Kok Ibu bisa nyalain ngurus saya terus, suami? Bu? Saya capek, Bu. Ibu jangan nyalain saya terus, Ini Bu. kita kesini Sekarang cuma gini deh, mau Ibu bantu saya dong, Bu. Saya dari dulu nggak setuju sama dia. Udah sekarang Loh, kok Ibu ngungkit-ngungkit masa lalu sih, Bu? Udah, Udah, Bu, jangan sekarang- ngungkit-ngungkit masa lalu, sekarang Bu. kamu cari anakmu dan ibu nggak mau tahu. Ibu, Bu. Ibu, Udahlah. Bu, itu urusan kamu, Ibu. Udahlah, tuh. Mbak. Kita nggak enak nih masalahnya, Mbak. Kita Tolongin saya, Mas. tapi kita mau diusir sama warga udah jam segini teriak-teriak juga. Anak saya kan masih ada Putri. Dia kan lagi sakit. Ya udah, yang penting kan sekarang kita tahu kalau anak ibu nggak ada di rumahnya kan, nggak main di rumah dia. Sekarang gimana kita carinya? Gini deh, gimana kalau kita cari di jalan pulang aja? Maksudnya siapa tahu lagi di luar atau mungkin udah ada di rumah sekarang. Boleh nanti gue coba kabarin Jerry sama Una aja biar nyebar ya. Iya, mendingan kayak gitu. Yaudah yuk kita cari yuk. Kita cari naik mobil. Sabar ya, dulu Bu. ya. Bismillah ya. Ayo. Anak kamu, Putri. Padahal Putri itu lagi sakit, Mbak. Mas, tolong. Ada cewek tuh di pos. Itu kayaknya Reni. Berhenti. Mas, Serius? Mas, menteri. Itu kayaknya Reni, Mas. Berhenti, Mas. Loh,
Beneran. Reni, Putri kemana? Nggak ada. Mana Putri? Dia lagi sakit, Reni. Kenapa kamu nangis? Saya kesel sama Reni. Ini kakaknya nggak bisa ngejagain, dia lagi sakit. Putri lagi sakit. Kemana Putri, Reni? Kamu jangan nangis dulu. Ibu. Bilang ke ibu. Reni, ini ibu kamu nanya loh Reni. Reni, jawab kamu, Reni. Jangan nangis. Ada apa ya? Ada apa Bu ya? Kasihan Bu, kasihan. Tadi saya lihat dia habis dimarahin sama bapaknya. Iya, mau dimarahin. Bentar. Ibu ini siapa nih, Ibu? Saya tangga saya nih, Oh, sebelah ini. Ibu sebelah tinggal di rumah. sini, Iya, tetangga. tinggal di sini. Ibu tadi saya lihat dia sama bapaknya dimarahin, mau dipukul, mau diseret-seret. Kasihan terus ketakutan kayaknya. Bu. Ibu tadi bilang kan dia dimarahin sama bapaknya kan? Iya, dimarahin sama Ibu bapaknya. tahu nggak bapaknya pergi kemana? Kayaknya saya nggak tahu sih bapaknya kemana. Abis marah-marah langsung dia pergi. Perginya naik motor. Enggak sih, jalan aja dia. Jalan. Jalan pergi aja. Ibu beneran nggak tahu pergi? Enggak, saya nggak tahu pergi kemana. Oh ya udah kalau gitu makasih banyak ya Bu ya. sama-sama, Makasih banyak udah dijagain ya Bu ya. Ibu, Oke, selamat. Iya, makasih Makasih Bu. banyak ya Bu ya. Iya, Makasih Bu. banyak. Ya, mari. Bu. Baik banget ibunya. Reni, Reni, kamu nangis terus kenapa? Di mana Putri? Putri kan lagi sakit. Kenapa? Kamu dimarahin sama bapak kamu kenapa, Reni? Kamu jangan nangis aja dong, Reni. Bilang sama ibu. Putri di rumahnya Bu Tarmi. Bu Tarmi? Bu Tarmi itu siapa Bu? Ibu Bu kenal? Tarmi tetangga saya. Kok bisa sama Bu Tarmi? Ibu Reni, nggak kenapa tahu. Putri bisa ada di rumah Bu Tarmi? Tadi kalau aku tinggal di rumah, aku takut ada disakitin, marahin bapak, dipukulin bapak. Kenapa kamu ada di rumah? Makanya ada aku titipin ke Bu Tarmi, Ma. Ayo kita ke rumah Bu Tarmi. Gini aja deh. Coba Reni telepon putarnya ya. Coba ditelepon. Maksudnya Putri masih ada di sana atau nggak? enggak? Coba Coba. telepon. Putri masih di sana nggak? Dia lagi Kasihan Putri lagi sakit lagi. Coba Bu ngomong sama Bu Tarmi Bu. Halo Bu Tami, di situ ada Putri anak saya. Tolong ya Bu, jangan dikasih sama siapa-siapa dulu. Nanti saya mau ke situ. Udah sini aja dulu ya Mbak, Mas. Jangan masuk dulu. Soalnya yang punya rumah takut ini kaget dia punya jantungan. Soalnya ini kan ada kamera gini, takutnya panik gitu kaget yang punya rumahnya. Udah ya nanti dulu di sini dulu. Aku mau Ya udah Bu. Gitu doang. Ya udah ayo. Tadi kan Bu Ika bilang kalau misalnya Bu Tarmi itu takutnya kaget dia punya sakit jantung. Ya benar juga sih. Gak apa-apa dia mungkin buru-buru panik ya. Namanya juga nyariin anaknya. Ya udah. Emang bener sih kalau kita datang pakai kamera yang punya rumah bakal shock sih. Ya udah yuk kita kasih mereka waktu aja. Ya udah semoga aja nggak terjadi apa-apa ya. Ya udah tungguin aja ntar Bu Ika pasti nelfon kita lagi. Ya udah ya. Ini juga udah malam kita balik kantor aja dulu. Bismillah. maafin saya Mbak, Mas. Malam-malam gini saya minta bantuan Mas sama Mbak. Saya cari suami saya di tempat tongkrongan biasanya dia. Oh ya nggak apa-apa Bu. Maksud Ibu kenapa minta tolongnya malam-malam itu? Emang tadi ada suami Ibu yang masih di rumah? Udah keluar, nggak ada di rumah. Biasanya malam ini di tongkrongannya dia di situ. Mas, itu kayaknya motor Mas Andi deh.
iya iya bener ya itu yang di depan motornya Pak Andi itu. Itu kayaknya motor Mas Andi. Ayo kita Mau ntar dulu. Kalau misalnya kita turun sekarang, ntar Bapak marah-marah depan teman-temannya gimana? Tapi nggak ada Mas Andinya. Tapi itu motornya ada, Tapi Bu. motornya ada ya. Apalagi di dalam, apalagi beli jajanan sama temennya. Gak tahu ya, tapi ini kan masa sih sepi gini loh ya? Tapi ini gak takut motornya hilang apa ya? Itu kan ada teman-temannya tuh, ada orang mana. Itu kan motor Mas Andi. Coba kita ke sana. Tapi yang tadi yang pakai motornya itu bukan Mbak Andi loh. Iya, itu tapi itu motor suami saya Mas Andi. Kita ikutin aja, Mbak. Mas diikutin ya Mas Bas. Kita ikutin aja. Kayak temennya. Itu temennya, tapi itu motornya Mas Andi. Kita ikutin aja, Mbak. Kita ikutin aja dulu, Mbak. Ngapain temennya yang bawa motor ya kan? Pak Andinya juga lagi di sini kan, harusnya dia lagi nggak ada di rumah kan? Nah, paling mereka lagi nongkrong kan. Ya, kalau- Tadinya lagi nongkrong, motornya dipinjam buat beli makanan. Iya, berarti itu. Jangan-jangan motornya itu udah dijual. Kenapa Mas? Datang tuh. Mana datang tuh? Loh ada? Ada tuh datang. Oh iya itu. Oh iya ini tuh baru datang tuh. Ayo. Bu, ayo yaudah, ayo cepetan Mbak, Mas Pak. Bapak. Ini pada lagi pada ngapain nih? Aduh. Lagi pada ngapain nih? Kenapa Bapak main judi? Gak mikirin anak istri di rumah. Putri lagi sakit, anak istri kelaparan. Kenapa Bapak main judi? Saya nyari kerjaan susah ibu. Saya hanya berharap uang dari judi. Ya Allah Pak, kamu ternyata kayak gini. Kenapa main judi? Bukan caranya seperti ini uang haram. Aku gak mau Pak. Kenapa Pak? Sabar ibu. Bapak gak mikirin anak istri di rumah. Kelaparan, Putri lagi sakit. Bapak jahat. Kayaknya di rumah cincin kawin hilang itu Bapak yang nyuri ya kan? Iya ibu. Maafkan bapak ibu. Bukan ini caranya bukan seperti ini Pak. Ini haram. Iya maafkan Caranya bapak ibu. bukan seperti ini kerjanya Pak. Diri Pak, diri ya Pak. Astagfirullah Pak, Pak. Bapak nggak boleh kayak begini dong. Bapak tahu nggak sih kalau uang yang dapat dari judi itu haram? Iya maafkan mas. Ya Allah, Bapak minta maaf sama kita. Bapak terus minta maaf sama istri Bapak, sama anak-anak Bapak yang Bapak Gak telantar. mikirin anak istri di rumah kelaparan, Putri lagi sakit. Tuh, anak Bapak lagi sakit, Bapak malah di sini main minum-minuman kayak begini, main judi. Sadar Pak. Suruh nyari kerjaan nggak dapat mas. Ya cuman bukan lari kayak ke tempat kayak begini dong Pak. Bapak kan udah berumur. Terus Bapak cincin kamu apa yang dijual buat judi sih Pak? Iya diem mbak. Karena bapak kalah judi kemarin. Astagfirullahaladzim ya Allah. Bapak harus sadar. Pak. Maafin bu. Maafin bapak bu. Selama ini bapak main judi bu. Bapak jahat. Bapak harus tobat Pak. Jangan kayak gini terus Pak. Ingat anak istri di rumah. Iya ibu. Kelaparan, Putri sakit. Iya. Demi Allah ibu bapak nggak akan ulangin lagi. Aku udah capek kayak gini terus, udah capek. Iya. Sekarang kan udah ketemu sama Bapak, Bapak juga udah ngakuin kesalahan. Ya Bapak udah nggak mau ngulangin. Iya. Ibu maafin Bapak Maafin aja, bapak kasihin bu. anak-anak Bu. Nggak akan ulangin Bener lagi. Bapak nggak akan ulangin seperti ini lagi. Iya betul ibu. Nggak sa- Bapak akan bekerja apa adanya ibu. Bener Pak. Betul. Bapak nggak akan ngulangin lagi. Iya bapak akan sayang anak sayang istri bu. Bapak harus tobat. Iya. Jangan ngulangin kayak gini lagi Iya. Pak. Ingat anak istri di rumah Iya. kelaparan, Putri lagi sakit.
judi, mabok-mabokan, ataupun apapun yang haram itu bukan sebuah alasan untuk lari dari kenyataan, lari dari permasalahan. Kalau memang lagi terpuruk, punya masalah banyak, itu tuh alangkah baiknya kalau kita sholat, mendekatkan diri sama Tuhan, sama Allah, ya. Kita minta pencerahan, diberikan jalan yang mudah, bukan yang malah lari seneng-seneng atau Justru sebenarnya kalau misalnya ada permasalahan dalam keluarga, seharusnya tiap anggota keluarga itu malah makin mendukung. betul sekali, Fat. Ya, yang penting sekarang mereka udah baik-baik lagi. Semoga Pak Andi bisa benar-benar berubah. Satu lagi, Fat, apapun alasannya, judi itu dosa. Mencari kesenangan duniawi dengan cara judi itu bukan akan memperkaya diri sendiri, tapi malah akan menyengsarakan diri sendiri, apapun alasannya. Itu saya Mario Wirix. Saya Fatia Ginanjarsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak berjanji ya, Bapak bakal berubah. Bapak bakal urus anak-anak Bapak, terutama istri Bapak juga. Cari pekerjaan yang halal, jangan deketin lagi hal-hal kayak begini ya Pak ya.